Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Jendras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngejawab salah satu pertanyaan yang masuk dari episode podcast ya, dari Christian. Dia nanya gini, bagaimana cara menjadi orang yang konsisten dan kerja keras? Ya, jadi buat kamu yang mungkin selama ini kesulitan untuk konsisten dan juga mungkin kurang untuk bisa kerja keras gitu ya, maksudnya mungkin terkadang nggak termotivasi untuk melakukan sesuatu sehingga tidak konsisten. Nah, kita akan bahas pada episode kali ini gimana caranya biar kamu bisa konsisten dan juga bisa kerja keras kayak gitu. Ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu bahwa sekarang lagi dibuka PO untuk buku self-dev podcast yang pertama. Jadi, kita akan segera launch buku Quarter Life Crisis Playbook ya. Panduan jitu untuk kamu bisa melewati kegalauan di usia 20-an tahun. Kamu akan belajar gimana caranya nemuin tujuan hidup, gimana mengatasi rasa insecure, gimana berrelasi sama orang lain, apa mindset-mindset orang sukses, gimana cara jadi produktif, hingga gimana biar kamu bisa menjaga kesehatan mentalmu. Kamu akan belajar detail tentang hal-hal tersebut di dalam buku Quarter Life Crisis Playbook. Jadi, kamu bisa ikuti PO-nya dengan masuk ke selfdev.id/buku, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang mari kita bahas gimana sih caranya untuk kita bisa menjadi konsisten dan juga kerja keras, ya. Jadi, untuk kita bisa konsisten melakukan sesuatu, itu menurut saya syarat pertamanya kamu harus punya satu yang namanya alasan yang sangat kuat dulu, ya. Alasan yang sangat kuat itu ibaratnya sebagai sebuah bensin untuk dirimu, untuk kamu bisa melaju untuk mencapai tujuanmu, ya. Ketika kamu punya alasan yang sangat kuat, kamu akan terus melaju secara konsisten dan kerja keras dan akan terus mencari cara untuk bisa mencapai tujuanmu. Tapi kalau kamu tidak memiliki alasan yang sangat kuat, kenapa kamu harus sukses, ya kamu nggak akan bekerja keras, nggak akan bekerja secara optimal gitu. Ya seadanya aja gitu, karena alasannya yang tidak terlalu kuat, ya. Salah satunya misalnya contoh, dulu saya sangat-sangat kerja keras sejak saya kuliah. Bahkan sejak saya SMA itu saya udah sangat-sangat berusaha untuk bisa dapat beasiswa, untuk bisa jadi juara basket dan lain-lainnya. Meskipun kuliah, saya juga sambil kerja gitu. Ya. Mungkin orang melihat secara surface-nya atau di permukaannya aja. Wah, si Bordes nih pekerja keras gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa melihat lebih dalam. Di balik kerja keras itu ada apa sih? Jadi di balik kerja keras itu ada satu yang namanya motivasi yang tinggi. Satu yang namanya alasan yang sangat kuat. Kenapa saya harus berhasil? Kenapa saya harus sukses? Jadi saya udah capek, saya udah nggak mau lagi, saya udah lelah gitu ya, melihat kalau ibu saya harus kerja keras terus, banting tulang terus, sampai dia tua. Saya udah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau bekerja keras, bagaimana beliau banting tulang untuk menafkahi kedua anaknya, terutama ketika ayah saya meninggal dulu. Dan itu sangat-sangat membekas dalam hati saya, dan itu membuat satu alasan yang sangat kuat dalam diri saya. Kenapa saya harus berhasil? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus bisa menghasilkan uang dulu ketika saya kuliah? Kenapa saya harus bisa bayar kuliah saya sendiri, bayar kehidupan saya sendiri? Itu saya camkan ke dalam diri saya agar tidak merepotkan ibu saya lagi. Dan alasan yang sangat kuat tadi ya, ketika saya berjuang untuk orang yang saya cintai, akhirnya saya berjuang dengan sepenuh hati dan ya puji Tuhan saya berhasil melewati masa-masa perkuliahan saya ya, dapat penghasilan juga, dan sampai sekarang motivasi utamanya adalah untuk ibu saya ya. Dan saya nggak kebayang kalau misalnya saya tidak punya alasan yang sangat kuat. Mungkin hidup saya ya bakal gitu-gitu aja gitu. Mungkin juga kamu punya teman juga yang mungkin nggak punya alasan yang sangat kuat. Kayak misalnya kuliah ya cuma sekedar kuliah karena disuruh gitu. Tidak ada dorongan dalam dirinya. Ya akhirnya ya dia gitu-gitu aja gitu. Ya.
Jadi salah satu yang membuat perbedaan itu adalah alasan yang sangat kuat, yang membuat kita bisa tetap terus konsisten untuk mencapai tujuan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah memiliki alasan yang sangat kuat atau belum? Ya, apakah kamu selama ini hanya sekedar bekerja, ya hanya bekerja aja, belajar ya hanya belajar aja, atau kamu punya alasan yang sangat kuat di baliknya? Ya. Nah, itulah yang akan mendorong kamu untuk bisa mulai bekerja keras, ya. Terus gimana sih caranya untuk konsisten? Ya, jadi mungkin alasan yang sangat kuat itu akan sangat-sangat berguna untuk kamu bisa memulai, ya. Namun untuk bisa konsisten, menurut saya alasan yang sangat kuat itu nggak cukup. Kamu harus punya satu aspek lagi, yaitu satu yang namanya habit, satu yang namanya kebiasaan. Saya pernah membaca sebuah quote atau kutipan gitu ya, di sebuah buku. Saya kan senang baca buku gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa orang yang sukses, dia itu bukanlah orang yang menunggu motivasi dulu baru bergerak. Tetapi ya dia emang udah jadi kebiasaan aja. Dia ngelakuin meskipun itu nggak nyaman, itu sudah menjadi kebiasaannya, itu sudah menjadi habitnya, dan dia tetap bergerak dan untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ya tadi, kita membentuk sebuah habit. Kamu lakukan terus-menerus, meskipun nggak enak kamu ngelakuin, sampai akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Di mana kamu justru merasa nggak enak kalau kamu tidak melakukan. Ya. Nah, terus gimana caranya untuk kita bisa membuat diri kita mengikuti sebuah habit? Jadi, kalau saya pernah belajar, kalau nggak salah di buku Habit itu, kalau kita mau memprogram diri kita atau membiasakan diri kita untuk menguasai sebuah kebiasaan, kita perlu memberikan reward setelah kita melakukan suatu hal. Jadi contoh misalnya, waktu itu misalnya saya harus menyelesaikan sebuah tulisan. Karena dulu kan saya sempat jadi ghostwriter juga, menuliskan buku untuk orang lain. Dan waktu itu ya pasti ada rasa malas dan lain-lain. Nah, salah satu strategi yang saya lakukan adalah ketika saya udah menyelesaikan suatu tugas atau suatu deadline, saya memberikan reward kepada diri saya. Entah misalnya, akhirnya saya beli es jeruk gitu. Atau misalnya akhirnya saya memberikan reward untuk bermain satu pertandingan NBA dan lain-lainnya yang saya suka gitu. Itu cukup membuat saya terpacu untuk mulai melakukan hal-hal tadi. Ya, sampai akhirnya kamu pun menikmati melakukan hal-hal tersebut dan akhirnya itu jadi kebiasaanmu. Ya, sampai akhirnya ya nggak perlu dipaksa, nggak perlu dikasih reward pun kamu tetap mau melakukan. Ya, tapi itu salah satu ide yang bisa kamu lakukan. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan tentang gimana caranya agar kamu bisa kerja keras dan juga bisa menjadi orang yang konsisten. Ya, mungkin kalau boleh saya summarize, poinnya adalah yang pertama, kamu harus punya alasan yang sangat kuat. Ya, tanyakan kepada diri kenapa kamu harus berhasil. Terus yang kedua adalah kamu harus satu yang namanya membangun kebiasaan. Ya, orang sukses tidak menunggu motivasi, tetapi dia tetap berjalan gitu. Dan yang ketiga, untuk kamu bisa mulai memprogram dirimu untuk disiplin, kamu bisa pertimbangkan untuk memberikan reward ke dirimu ketika kamu sudah menyelesaikan sesuatu. Ya, tapi pastikan reward yang kamu berikan tidak menjadi bumerang buat dirimu sendiri. Misalnya, setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu, kamu memberikan makanan. Lama-lama efek sampingnya jadi gemuk gitu kan. Jadi, kamu harus make sure memberikan rewardnya juga yang oke gitu ya, dan tidak berlebihan, dan tidak memberikan dampak negatif kepada dirimu. Oke? Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kamu bisa join dalam pre-order buku self-dev yang pertama, Quarter Life Crisis Playbook. Kamu bisa masuk di selfdev.id/buku ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm.
Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.